Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Di on dulu dong kameranya. Baru 9 orang nih. Pada kemana ya? Di itu ya, diisi chatnya, ditulis namanya. Absensi ya. Oke, makasih. Diisi absensinya di kolom chat. Oke, makasih. Sambil nunggu dulu ya yang lain. Wajahnya nih nggak pada kelihatan. Jangan-jangan. Kan pada cantik kelihatan. Ayo yang cantik ganteng lainnya mana? Kameranya on. Oke, makasih. Masih nggak mau on nih kameranya. Baru 3 orang, 4 orang. Oke, makasih Salwa Samanta Asti Jihan. Yang lain on kan dong kameranya. Sembilan 25 kita mulai ya. Materi yang kemarin ada pertanyaan nggak? Materi kemarin. Oke. Makasih Sahreza juga udah on kameranya. Ini yang lain pada belum. Masih 17 aja nih. Yang lain kemana ya? Absensi di chat jangan lupa. Oke, pingkan. Hilang lagi. Ramadan mana wajahnya?
Oke, Febrian. Yang lain mana ya? Ya, absen di chat. Oke, 1 menit lagi kita mulai ya. 1 menit lagi. Oke, udah 9.25 ya. Kita mulai aja ya. Dimulai dengan berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih. Semangat pagi ya. Tadi meeting juga ya? Pelajaran apa tadi? Sejarah ya? Sosiologi ya, sosiologi. Berapa lama tadi meetingnya? Satu jam? Sampai jam 8.30. Oh, 8.30 ya. Oke, kita akan lanjut pembahasan tentang ini, dinamika gerak ya. Masih tentang gaya-gaya, tapi kita terapkan ke benda-benda ya. Nah, yang akan kita bahas kebanyakan ini hukum 1 sama hukum 2 Newton. Untuk hukum 1, ada yang masih ingat apa itu hukum 1 Newton? Hukum 1 Newton ada yang ingat? Itu yang kayak kelemahan gitu ya, Bu? Kelembaman. Oke, kelembaman atau lembam atau males atau mager. Sip, betul. Terus apa namanya? Berlaku untuk benda yang bagaimana aja? Ingat nggak? Diam sama GLB. Betul, diam sama GLB. Terus kalau rumusnya apa? Jumlah gayanya harus sama dengan Yang 0 itu bukan. betul, jumlah gayanya harus 0 ya. Itu untuk hukum 1 Newton. Kalau hukum 2 Newton itu untuk benda yang GLBB ya kan. Kemudian apa namanya? Rumusnya jumlah gayanya tidak sama dengan 0, tapi sama dengan M kali A. Itu akan kita bahas di penerapannya di benda-benda yang tertentu ya. Ibu share screen whiteboard-nya. Kalian tetap menyimak ya, meskipun entahlah kalian hadir atau tidak ini, yang tidak on kameranya. Menyimak apa enggak, atau hanya hadir aja gitu. Sudah muncul whiteboard-nya? Udah, Bu. Oke. Kita mulai dari hukum 1 Newton ya. Tadi apa namanya? Dia berlaku untuk benda yang diam sama GLB. Terus rumusnya adalah sigma F sama dengan 0. Kalau hukum 2 Newton dia untuk benda yang GLBB. Rumusnya adalah sigma F sama dengan M kali A. M-nya massa, A-nya percepatan. Itu. Terus tentang penerapannya, ya kita bahas penerapan. Kita mulai kondisi ke-1. Kondisi 1. Pertama, bendanya di bidang datar ya. Ini ada benda di meja. Nah, ada gaya apa aja coba? Kita kan kemarin udah bahas 2 gaya tuh. Masih ingat nggak gaya apa aja?
Gaya struktur gaya normal. Gaya normal sama gaya apa? Betul ya. Gaya normal, gaya berat. Ya. Gaya berat ke bawah sini, lalu gaya normal ke atas sini. Itu gaya normal. Nah, misalnya kita tarik si bendanya ke kanan. Kita tarik gaya, maksudnya kita kasih gaya tarikan ke kanan, kita kasih lambang misalnya ini adalah gayanya P ya, biar ngebedain nanti ke depannya. Ada P, atau kalau bingung misalnya kita kasih lambang F1 aja deh. Ada F1 tuh ke situ gitu. Maka kira-kira bendanya bergerak kemana? Atau sebelum bergerak deh, sorry, kita ulang dulu. Gini aja. Kalau kayak gini aja berarti bendanya kira-kira bergerak apa tidak? Bendanya diam atau bergerak? Ayo. Diam. Oke, benda diam. Kalau diam berarti gayanya ada apa aja? Ya, sorry. Berlaku hukum berapa? 1 Newton. Hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Ya. Cuma kita biasakan kita tinjau nih si gaya-gayanya ada di sumbu mana aja. Kan kita tahu sumbu koordinat X sama Y gitu kan ya. X yang horizontal ini, kemudian Y yang vertikal. Nah, W sama N kira-kira dia vertikal atau horizontal? Horizontal atau vertikal? W sama N. W sama N. Ayo jawabannya. Nggak ada yang jawab nih. Atau ini deh, sumbu X atau sumbu Y? Y. Y, oke betul. Jadi kita lihat karena diam, maka jumlah gayanya 0. Ini kita lihat dia di sumbu Y. Meskipun nggak ada yang horizontal ya, nggak ada yang ke arah kiri kanan ya gayanya. Tapi kita akan bahas itu. Apa namanya? Bahas secara detail dari awal ya. Jadi jumlah gaya di Y-nya 0. Ada gaya apa aja? Ada N sama W. Kita tuliskan di sini N sama W. Ini harus sama dengan 0. Namanya juga sigma ya kan? Atau jumlah. Maka ini pastinya N tambah W gitu kan. Cuma karena gaya itu besaran vektor, maka dia punya arah ya. Kita lihat kalau N kan dia ke atas tuh. N ke atas. Kita biasanya kalau nandain ke atas positif atau negatif biasanya. Halo. Kalau ke atas biasanya dia tandanya positif ya. Kalau ke bawah negatif. Terus biasanya juga kalau ke kanan dia positif. Kalau ke kiri dia negatif. Tapi kita lagi bahas yang atas sama bawah ya. Karena N dia ke atas ya, N ke atas, maka dia positif nih, N-nya positif. Namun ketika lihat W-nya dia arahnya ke bawah ya. W-nya ke bawah sini. Sehingga kita tandain W-nya bukan plus ya, tapi dia bertanda negatif. Ya. Ulangi, kenapa W-nya negatif? Ada yang mau jawab? Arahnya ke bawah. Ya, arahnya ke bawah. Sehingga kalau kita pindahkan si W ini pindah ruas ke kanan, akan gimana tandanya? Jadi di kiri cuma ada N aja nih.
Maka di kanan ada W. W. Iya, W-nya positif ya. Gitu. Jadi kita punya persamaan ini gitu untuk benda gambar 1. Sekarang gimana dong? Ini kita bahas sumbu Y doang. Sumbu X-nya dibahas nggak? Untuk gambar ini karena nggak ada gaya di X ya, maka ini kita tidak bahas. Kita nggak bahas yang X-nya. Gitu. Nah sekarang kalau misalkan si gambar kedua nih, gambar kedua ada benda lagi sama bidang datar ya di atas meja. Kemudian apa namanya? Mejanya kasar. Coba ada yang ingat nggak kalau kasar berarti ada gaya apa yang muncul? Kemarin udah sedikit dibahas sih. Oke, sambil nunggu deh. Gaya apa? Ada gaya? Gaya apa? Gaya gesek ya. Gaya gesek. Maka ini kita gambarkan nih selain ada sama kayak tadi ya, selain ada W ke bawah, ini lurus ya. Garis lurus ya. Lalu ada N ke atas ini. Berikutnya ada gaya gesek. Gaya gesek itu biasanya dia melawan arah ya. Jadi apa namanya? Melawan arah gerak benda, kita gambarkan dia ke kiri. F. Nah, gambar 2 ini dibandingkan dengan gambar yang pertama, bedanya hanya ada gaya gesek ya. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya di persamaannya nanti. Berarti kita akan lihat sumbu Y, selain itu juga kita lihat sumbu X-nya gitu. Ya. Tapi kondisi benda ini ya, kondisi seluruh benda ini dia masih dalam keadaan diam apa bergerak? Diam ya, nggak bergerak ke atas ke bawah, juga nggak bergerak ke kiri ke kanan. Jadi dia diam. Maka berlaku hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0, yang juga sama sigma F sama dengan 0. Cuma bedanya ada di sini sumbu X-nya, sumbu X-nya, yang ini sumbu Y-nya. Nah, kita lihat lagi kayak tadi ya, sumbu Y cuma ada N sama W ya. N-nya positif, W-nya negatif karena ke bawah. Seperti itu. Sekarang kalau sumbu X kayak gimana? Di X ada apa aja tadi? Kita lihat di gambar, di X ini ada yang ke kiri, ya kan? Ke kiri. Sehingga muncullah si gaya gesek. Ada gaya apa lagi di sumbu mendatar, di sumbu X? Nggak ada ya di sini ya. Maka dia cuma ada F aja, F-nya sama dengan 0. Gitu. Kalau mau lebih tepatnya lagi, F-nya ke kiri, maka ini tandanya minus sih sebenarnya. Tapi kan kalau sama dengan 0 ya sama aja ya, jadi F-nya 0. Gitu ya. Jadi muncul apa? Di gambar kedua ini ada muncul sumbu X ini. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada nggak? Ada yang nanya nggak? Ada yang mau nanya? Gambar ketiga deh. Nih, kita bedakan berikutnya, gambarnya adalah si benda tadi. Kita kasih gaya ya, yang seperti di awal tadi. Kita tarik si bendanya ke kanan. Kita kasih nama F1. Nah, selain ada F1, kalau misalkan dia lantainya kasar, berarti muncul apa lagi? Tadi, kayak nomor 2 ya. Ada gaya gesek. Ke arah mana gaya geseknya? Ke arah kiri. Ke kiri. Iya, ini adalah F-nya. Selain itu, seperti biasa, ada W ya ke bawah, sama ada N ke atas. Oke, berikutnya berarti kira-kira nih bendanya bergerak kemana nih kalau bendanya ditarik ke kanan?
Bendanya ditarik ke kanan. Berarti dia bergerak kemana nih bendanya? Ke kanan. Ke kanan, betul. Ke kanan berarti sumbu apa kalau ke kanan? Sumbu X. Sumbu X ya. Karena sumbu X-nya ada pergerakan ya, ada apa namanya? Bendanya bergerak, maka kita tulis di sini bendanya bergerak. Sehingga yang berlaku itu di sumbu X bukan hukum 1 Newton lagi ya. Karena bergerak dia berlaku hukum yang kedua, yaitu M kali A. Ya, sorry, kejadian nih. Jadi jumlah gaya di X-nya itu M kali A. Tapi kalau sumbu Y-nya coba kita lihat, bendanya dia naik turun nggak? Di sumbu Y-nya, dia di sumbu Y-nya tetap diam. Sehingga tetap berlaku hukum 1 Newton, sigma F-nya 0. Ya. Jumlah gaya di Y-nya. Ini kayak tadi ya. Coba di Y ada gaya apa aja? Kita lihat lagi kayak tadi. Ada N sama W. N-nya positif karena ke atas, kemudian W-nya negatif karena ke bawah. Sehingga kita punya lagi N sama dengan W. Ini sama ya dari nomor dari gambar benda 1, 2 ya. Nah, ini yang berubah nih di sumbu X. Kita punya apa aja nih di sumbu X? Punya gaya apa aja? Gaya gesek. Gaya gesek, betul. Ada gaya apa lagi? Ada gaya F1, ya nggak? Coba F1 ke kanan kan ya. Kemudian gaya gesek ini ke kiri. Berarti akan gimana dong persamaannya? Kita akan punya apa? F1 dikurangi F. Ya. F1-nya ke kanan positif, F kecilnya ini ke kiri negatif. Ini sama dengan apa? Samain sama yang atas, M kali A. Ada bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Sehingga kita Masih bingung, Bu. Masih bingung yang mananya? Yang mananya? Yang kalau nentuin F1-nya itu. F1-nya positif gitu. Oh, enggak, ini dari awal kita apa namanya? Memberikan gaya F1-nya ke kanan gitu. Jadi memang dari soalnya gitu ya, dari soalnya misalnya ada gaya ke kanan. Nah, karena ke kanan maka dia tandanya positif ya. Kemudian si gaya gesek ke kiri makanya dia negatif. Gitu. Ya, dia kan F1-nya ini yang ini nih dia ke kanan positif. Kalau gaya geseknya ke kiri. Positif. Makin jelas nggak? Ibu maaf. Kenapa nih? Kan kalau misal tadi saya kan telat masuknya. Kalau F1 itu positif, ke kanan tuh positif, ke kiri itu negatif. Kalau positif ke bawah negatif, gitu Bu? Iya, ke atas positif, ke bawah negatif. Itu secara umum ya, secara umum kita pakai itu dulu. Ya, betul. Kita pakai itu dulu. Nanti berikutnya kalau misalnya bendanya sudah bergerak, nanti ketentuannya lain lagi. Ya, yang searah dengan gerak benda itu akan positif. Nah, yang berlawanan dengan arah gerak benda itu negatif. Ya, lebih jelasnya seperti itu sih, lebih tepatnya. Ya. Kemudian dari sini kita akan nyari A sama dengan ya. Dari F1 min F sama dengan MA, kita mau nyari sama dengan. Itu sama dengan apa dong? A-nya sama dengan apa? Atau gimana? A sama dengan, berarti yang sebelah kiri ini tetap di atas ya kan? Kita tulis lagi.
Kita tulis lagi F1 min F dibagi ya M-nya si M ini si M dia pindah ke bawah kan pindah ruas ya, maka pindah ke bawah di sini. Itu ada yang bingung? Ada pertanyaan sampai sini? Kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan nih. Ibu. Ya. Saya kurang ngerti. Misalkan M sama A itu pelambangan gimana, Bu? Melambangin apa? Oh, M sama A. M-nya ada yang mau jawab gak? M itu apa? A itu apa? Kalau M itu massa, kalau A itu percepatan. Iya, benar. M itu massa. Iya, sama-sama. Makasih juga udah nambahin jawaban. Oke, kita bahas ini ya, nomor 4. Bedanya adalah, kita lihat bedanya apa. Kan tadi kita kasih gayanya ke arah kanan. Sekarang kalau gayanya serong ke sini nih. Si F1-nya ke sini. Apa yang akan berbeda ya? Kita gambarkan dulu gaya-gaya yang sudah kita ketahui. Ada gaya apa aja? Ini misalnya si mejanya kasar ya. Ada yang mau jawab? Ada gaya apa aja? Seperti biasa tadi. Gaya gesek. Gaya gesek, ya benar, gaya gesek. Arahnya kemana? Ke kiri, ya. Kenapa dia ke kiri? Karena dia sifatnya menghambat gerak benda ya. Si benda ini kan dia bergeraknya kira-kira kemana? Kalau ditarik miring begini. Ke kanan. Iya, betul, ke kanan. Jadi bendanya ke kanan ya. Benda bergerak ke kanan. Kemudian selain ada gaya gesek, ada gaya apa lagi? Ini nih, gaya apa? Gaya apa nih ke bawah? Gaya berat, ya. Kemudian ada lagi ke atas, ini sama. Coba ya dilihat ya, ini gambarnya kalau W, Ibu gambarnya dari tengah ya, dari tengah sini. Dari sini dia ke bawah, dari tengah benda. Tapi kalau N dia dari bawah lantai, dari bawah meja, dari bawah apa namanya? Yang ini N. Oke. Nah, miring nih. Kalau ada yang miring kira-kira pakai apa ya? Kira-kira kita akan bahas apa nih kalau ada yang miring begini? Vektor miring. Di sini ada sudutnya nih, ada sudutnya. Sudutnya theta. Ada yang mau jawab? Oke, lebih jelasnya lagi di sini ada F1. Kemudian ada kemiringan membentuk sudut theta ya. Maka kita akan kembali bahas tentang bab vektor ya. Gimana kalau miring begini? Berarti kita akan punya komponen X sama Y ya. Kita tarik ke arah sumbu X, maka ini ada yang namanya yang ke kanan ini namanya F1 sumbu X. Lalu kalau kita tarik lagi ke arah sumbu Y, ini semester 1 banget ya kemarin ya. Ini kita akan punya apa kira-kira? F1 sumbu Y. Ya. Jadi kita pindahkan deh. Pindahin. Ternyata di sini akan ada yang namanya F1X ya. Kemudian ada juga yang ke atas. Ke atas.
F. Sampai situ jelas nggak? Ada suara apa itu? Oke ya, jadi kita punya F1X sama F1Y. Lalu kemudian kita akan bahas persamaannya dibagi dua seperti biasa, sumbu X sama sumbu Y. Ya, kita bagi dua, ada sumbu Y, ada sumbu X. Sumbu X dia ada pergerakan apa enggak? Diam apa bergerak? Tadi kan kita sudah bilang bendanya bergerak ke kanan, ya. Berarti ini sumbu apa nih? Sumbu X. Betul, sumbu X. Sumbu X dia bergerak. Berarti kita pakai hukum keberapa kalau bergerak? 1 atau 2? Hukum kedua. Hukum kedua, iya. Hukum kedua itu sigma F-nya adalah sama dengan M kali apa tadi? Kali A. Iya, M kali A. Sip, betul. Nah, tapi ini kita lihatnya di sumbu X. Gimana sumbu Y? Sumbu Y-nya bergerak apa diam nih? Kita lihat bendanya dia bergerak ke atas ke bawah nggak? Enggak. Enggak ya. Jadi sumbu Y-nya dia diam, tetap diam. Maka kita pakai hukum yang ke 1 ya. Ke 1. Ya, sigma F sama dengan 0 yaitu sigma F di sumbu Y. Sampai situ nggak ada yang berubah ya. Berikutnya yang berubah adalah apa kira-kira? Lihat gambar lagi. Sekarang di sumbu Y ada gaya apa aja di sumbu Y? Coba. Yang vertikal ada gaya apa aja? Ada W ya kan? Vertikal ada W. Oke, suara siapa itu? Ada W ke bawah ini ya, vertikal. Kemudian ada N. Nah, ada tambahan lain ya yang tadi kita punya komponen si Y-nya ya, F1Y. Maka ada apa aja muncul di sumbu Y, persamaannya gimana? Maka akan ada si F1Y, ya akan ada si N dan si W. Ini semua harus sama dengan 0. Coba, F1Y-nya plus atau min kira-kira? F1Y plus. Plus. Kenapa? Plus. Kenapa? Plus. Karena ke atas. Ya, siap, betul. Kemudian untuk N, N-nya dia ke atas, sehingga tandanya akan menjadi plus. Sip. Kemudian si W, kita terakhir lihat nih, W-nya arahnya ke bawah, sehingga tandanya Negatif. Iya. Jadi kita akan punya persamaan ini untuk sumbu Y. Atau kalau mau nyari N-nya nih, untuk nyari gaya normal, berarti sama dengan apa dong? Kalau misalnya kita mau nyari nyari N. Berarti si W-nya sama si F1-nya pindah ruas ya, sehingga akan seperti ini. Kenapa W-nya positif? Ayo. Kenapa F1-nya jadi negatif? Kan W-nya memang udah negatif, jadi pindah ruas dia jadi positif. Betul. Lalu F1Y-nya positif, pindah ruas jadi negatif. Gitu ya. Itu untuk sumbu Y-nya. Selesai sumbu Y, kemudian kita lanjut ke sumbu X. Sumbu X-nya ada gaya apa aja? Kita lihat ada F1X sama F. Ya. F1X-nya positif sama F negatif. Kenapa negatif? Ke kiri. Sepertinya waktunya akan beberapa menit. 2 menitan. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Nanti kita akan bahas apa itu F1X, apa itu F1Y. Kalian baca lagi tentang sin cos-nya ya. Seperti iya. Seperti itu dulu deh kayaknya. Untuk contoh soal dibaca aja dulu ya. Belum nyampe ke sana ternyata.
Ibu mau screenshot berfoto sama kalian. Mohon diaktifin dulu kameranya sebelum udahan. Diaktifin dulu kameranya. Ini halaman 1. Cepat ya, mau habis nih. Sebelumnya nanti kalau takutnya terlambat, takutnya terputus ya, Ibu ucapin makasih banyak udah hadir. Ibu tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata hanya 24 orang nih, berarti cukup 1 halaman aja. Semuanya berarti dapat. Oke. Yang belum on, Ramadan mana? Alsifa, Siva, Sandy, Hendiansyah, Tito, Faik, Fadilah, Bayu. Mana wajahnya? Siap ya. Masih nggak mau on tuh. Agak dekat ke kamera, kasih senyuman terbaik ya. Kita berfoto. Siap, 1, 2, 3. Oke, gitu aja. Kita dulu ya, makasih banyak ya. Pamit dulu, dadah. Terima kasih kembali, Bu. Terima kasih ya. Oke, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Makasih ya.